Terus bagaimana jika ibunda ini tidak memberikan restu? Menurut kalian seperti apa? Kalau kalian seorang wanita mau menikah, terus ibunda ini, ibu kandung loh ya, nggak menemui calon kalian, pasti hati kalian juga merasa bagaimana gitu. Tapi sepertinya KD ini memiliki alasan tertentu dan bukan sengaja melakukan ini. Di dalam hatinya KD ini sebenarnya sangat ingin sekali mengenal sosok Atta ini dengan lebih dekat. Halo pemirsa SG Entertainment, kali ini saya akan membacakan bagaimana nasib Atta Halilintar dan Aurel setelah mereka berdua melakukan keluarganya ya, pertemuan konon di atas Yah yang ada di Laut Jawa untuk membicarakan pernikahan mereka. Bahkan Atta Halilintar akan launching sebuah lagu yang ya kalian pasti sudah tahu. Nah, apakah mereka akan menikah tahun ini atau tidak? Atau akan menikah kapan, atau jangan-jangan gagal menikah. Oke, kali ini saya akan langsung bacakan. Yang pertama yang saya lihat di sini, ini kartu yang agak berbahaya, kartu The Seven of Wands. Ini agak berbahaya di sini karena Seven of Wands ini adalah adanya satu keras kepala, satu hal yang nggak bisa dinegosiasi. Nah, kalau saya bilang di sini ada satu pihak yang masih keras kepala dan belum bisa melangsungkan satu hal yang dianggap ini akan bisa melangsungkan pernikahan mereka nanti. Tapi sepertinya ini bukan dari pihak mereka yang akan menikah atau pihak mempelai yang berbahagia, tetapi sepertinya ada pihak yang lain. Saya lihat ini datang dari mungkin ibunda dari Aurel, yaitu Krisdayanti. Terus bagaimana jika ibunda ini tidak memberikan restu? Menurut kalian seperti apa? Kalau kalian seorang wanita mau menikah, terus ibunda ini, ibu kandung loh ya, nggak menemui calon kalian, pasti hati kalian juga merasa bagaimana gitu. Tapi sepertinya KD ini memiliki alasan tertentu dan bukan sengaja melakukan ini. Di dalam hatinya KD ini sebenarnya sangat ingin sekali mengenal sosok Atta ini dengan lebih dekat. Tapi ada satu hal yang dia nggak bisa langgar di sini. Ada satu hal yang harus dia pertahankan. Ada satu hal yang harus dia pegang teguh sebagai seorang wanita, istri, dan harus patuh kepada suami dan pernikahannya. Jadi sepertinya ini menjadi juga satu penyebab yang membuat ini pernikahannya kok nggak jadi-jadi. Dari dulu mau tapi nggak jadi. Tapi jangan salahin KD ya, karena KD di sini pun dia sebenarnya ingin, tetapi dia tidak bisa melakukan itu. Nah, tapi apakah ini akan menjadi penghalang? Saya kira tidak. Karena sebagai seorang wanita yang diperlukan, wanita muslimah ya, adalah ya wali, dan selama ayah kandungnya masih ada, Aurel bisa menikah dengan siapa saja. Ibu kandung memberikan restu, dan saya pikir juga ibu mana yang tidak ingin melihat anaknya bahagia. Dan Aurel ini tampak bahagia banget. Kalau kalian bilang bahasanya kan gumus. Nah, ini kan kelihatan banget bahagia banget, udah sekian lama dan gak ada tanda-tanda mereka ini berantem hebat atau apa. Kayaknya memang satu orang ini diciptakan untuk yang lainnya, dan saya aja yang melihat awalnya mereka ini settingan, yang terus kemudian gak percaya mereka akan menikah, tapi ternyata sekarang semua persiapannya mengarah ke situ. Nah, tapi apakah KD ini menjadi faktor penghalang? Rasanya tidak, karena berikutnya yang saya lihat, mereka juga berusaha untuk melihat hal-hal yang lain agar ini semua bisa terlaksana, dan kartu ini menunjukkan hal tersebut. Seorang pematung tampak sedang memahat sesuatu, menanyakan kepada arsitek dan orang yang memiliki bangunan atau pengetahuan terhadap hal ini. Sepertinya Atta Halilintar dan Aurel ini mencoba untuk keluarga mereka ya, untuk mencari tahu jalan yang terbaik agar bisa menemui KD, agar bisa ini terlaksana, dan apapun itu demi kebahagiaan mereka berdua. Nah, ini yang saya lihat, dan ini juga yang sedang terjadi. Memang tidak akan gampang dan cepat, tetapi harapannya kalian semua, para netizen atau A-team, siapapun kalian yang benar-benar ingin menunggu ini terjadi, harap sabar dulu. Karena sebenarnya mengarahnya sudah bagus, cuman kalau ini dipercepat secara dadakan atau tidak diperhitungkan, malah hasilnya akan kontraproduktif. Jadi saya sih setuju mereka melakukan ini dengan sebaik mungkin dan setepat-tepatnya. Nah, berikutnya lagi, tapi ternyata ada satu hal yang ternyata terjadi di luar kehendak kita. The Tower, menara ini tersambar oleh petir.
Orang-orang di dalamnya berhamburan dan melompat menyelamatkan diri. Mereka tahu jika melompat mereka akan kemungkinan mati, tetapi akan lebih baik dibandingkan terbakar terpanggang dalam menara yang terbakar dari bawah ke atas. Nah, ini adalah kondisi yang sekarang dihadapi dengan Jakarta yang under PSBB atau pembatasan sosial berskala besar lagi. Nah, ini yang membuat apapun yang mereka lakukan ini kemudian menjadi melambat seketika. Ini yang saya lihat, dan ini sesuatu yang nggak bisa dipungkiri. Saya rasa banyak, ada puluhan, mungkin ratusan orang yang mau nikah juga akhirnya harus mengurungkan niat mereka. Dan sekali lagi sang raja YouTuber ini harus kembali untuk mengurungkan niatnya dalam waktu dekat, dan beberapa hal mungkin harus agak lama diurus karena PSBB ini tadi. Dan ini juga membuat pertemuan yang seharusnya saya pikir, saya pernah membacakan apakah Atta akan bertemu KD, dan kayaknya mereka akan bertemu, ini akan menjadi semakin susah lagi dan akan menjadi semakin rumit. Tapi yang saya lihat sebenarnya mereka apapun itu tetap bisa menikah. Yang penting mereka berdua saling menyayangi, keluarga yang saat ini ada juga memberikan restu, dan ada wali yang dihadirkan. Nah, tapi ada judgment. Orang-orang yang saat sang sakakala ditiup, kiamat terjadi, dan orang-orang yang mati ini dibangkitkan kembali dari kuburnya untuk dihitung amal dan ibadahnya. Nah, tapi ini memang kartu tentang itu. Jadi saat satu penghakiman, satu penentuan. Penghakiman dari siapa? Penghakiman dari kalian semua, netizen, orang-orang yang menanti. Tidak dipungkiri bahwa Atta dan Aurel ini juga ingin membuat kalian bahagia. Tidak ingin kalian kecewa, segera ingin melangsungkan ini. Dan ini membuat semangat mereka ini berkobar juga, ingin segera melangsungkan hari bahagia ini tadi. Jadi, kalau seandainya mereka ini akan menikah, saya pikir hanya kalian yang bisa mendoakan. Kebayang, seperti saya bilang, kalau 1/100, ini saya bilang 1% lebih, 2%. Oh, kalau seandainya 2,5% penduduk Indonesia, bukan, 1%. Pokoknya banyak lah. Ini, ya kan, kalau subscriber digabung kan itu banyak sekali kan. Mendoakan Atta Halilintar itu kayak seperti tablik akbar mungkin ya. Mereka pasti akan bisa melalui ini semua. Jadi, saya harap kalian semua tidak menghakimi mereka, tapi malah mendoakan, karena apa yang mereka akan lalui dan saat ini dihadapi itu juga pelik. Dan kalau kalian ada di posisi salah satu dari mereka pun pasti merasakan yang sama, bingung. Aurel masih menyayangi KD juga sebagai ibu kandung, dan tapi restunya juga dinanti, tapi ternyata susah. Tapi ternyata kondisi sekarang dengan kondisi PSBB seperti ini susah juga untuk melangsungkan acara akad pernikahan. Nah, coba kalian doakan, dan kalau ini berhasil saya pikir sih kalian akan juga ikut bahagia. Berikutnya lagi, sebenarnya secara finansial, persiapan dan sebagainya mereka ini sudah siap. Bahkan kalau seandainya besok nikah mereka pun sudah siap. Tapi memang menikah itu tidak segampang kita mengadakan pesta ulang tahun atau cuman acara syukuran terhadap kelahiran anak atau sunatan misalnya. Ini banyak sekali orang-orang yang harus dimintakan izin. Kalau salah tidak diundang juga mereka akan sakit hati. Ini tentang menyatunya dua keluarga besar. Keluarga yang besar tidak hanya sebagai sebuah reputasi, tapi jumlah keluarganya juga banyak. Oke, Atta Halilintar dan saudara-saudaranya asik. Ada berapa orang? Ada 6 orang. Dan kalau mereka bersama, wah luar biasa banget. Apalagi mereka nanti bareng terus bikin channel baru, itu pasti luar biasa banget. Dan ini yang saya lihat jadi sesuatu fenomena yang juga ditunggu. Tapi yang saya lihat 4 penopang untuk pernikahan mereka ini sudah ada, dan mereka sebenarnya siap melangsungkan itu kapanpun juga. Nah, tapi sayang jika ternyata apa yang dilakukan mereka ini tidak menunjukkan progres, tidak melakukan akad tahun ini, atau mungkin pertunangan saya nggak tahu sudah atau nggak. Kemarin itu kasih cincin tapi beneran tunangan atau memang cuma dikasih. Intinya adalah tahun ini sebenarnya adalah tahun Atta Halilintar dan Aurel. Kalau ternyata mereka tidak melakukan satu hal yang progresif di tahun ini, ditakutkan mereka tidak akan seberuntung tahun sekarang. Walaupun saat ini terjadi hal-hal yang menghalangi mereka, tapi Dewi Fortuna ini menyinari percintaan mereka. Menghalang yang ada pun bisa mereka lalui, dan seharusnya mereka akan bahagia. Yang saya lihat ini, dan harapan kita semua dengan doa kalian semua, mereka akan bisa bersama. Kira-kira seperti itu. So far kalau kartu saya lihat tidak akan terjadi. Tapi saya memaksa Atta Halilintar sebagai cowok ya,
jadiin aja lah apapun itu, pokoknya ikat dulu deh. Kalau istilahnya ini untuk mendapatkan satu transaksi ijab dan kabul, DP dulu kayak atau apa gitu loh. Maksudnya tunjukkan niat yang serius dan ini semua akan terjadi. Nekat kayak datang ke rumahnya KD atau gimana, atau misalkan apa, coba lakukanlah. Sebagai ini saran, yuk Atta lakukan ini dan kamu pasti akan mendapatkan kebahagiaan nanti.